Jadi rumah ini memang punya fungsi untuk mengharmonisasi pasangan-pasangan kalau seandainya lagi ada clash sedikit. Terus kalau mau baikan tinggal kiu kiu kiu. Syut, syut. Bos, ketemu lagi di Brother House Indonesia. Kali ini kita akan mereview sesuatu yang sifatnya klasik. Jadi buat lu yang suka beli barang-barang yang sifatnya klasik, mungkin ini adalah salah satu referensi yang lu tunggu gitu. Yang kita akan review adalah rumah di Citra Sentul Raya. Sebelumnya kita pernah mereview rumah di Citra Sentul Raya juga, perumahan dengan sebelahan dengan Sentul Circuit. Sebelumnya kan modern minimalis. Nah sekarang ini yang akan kita review adalah rumah dengan konsep modern klasik. Nah, luasannya, bangunannya seperti apa, dan kira-kira daya tarik dari rumah ini lebih ke sisi apa, kita akan review secara langsung. Namun secara detailing, opening gue pengen liatin dulu pelangnya nih bros. Oke, Citra Sentul Raya, Park Avenue, ya, Elbrus Extension. Lebar bangunan 178 meter persegi dan lantainya ada yang 200, ada yang 205 meter persegi. Ada 4+1 kamar tidur, ada 3+1 untuk kamar mandi, 1 garasi dan 1 carport, bos. Oke, dari kasat kita akan sangat melihat bahwa rumah ini sangat modern klasik. Nah, kira-kira kalau rumah dengan modern klasik ini ornamen apa aja sih yang biasanya ketara? Nah, gua sebelumnya detailing dulu, di atapnya ini adalah tipikal atap limas ya bros ya. Tipe atap limas ya, kita ngelihat bagian atas sampai dengan area pinggir, ini atapnya atap limas. Ini sesuatu yang mencolok dari rumah dengan tipikal modern klasik bos. Kita ngelihat ada beberapa part, ini ada profil ya bos ya, ada profil ya. Bagian-bagian pinggiran itu kan kelihatan nonjol ya, ada profil. Ya kalau bahasa orang itu kan ngelihatnya kayak sejenis bingkai gitu. Kalau bahasa awam seperti itu. Tapi ini adalah profil bos. Jadi bagian pinggirannya memang ada bagian-bagian yang menonjol dengan sudut masing-masing sehingga membuat efek 3 dimensi gitu rumah ini. Oke, dari bagian depan, tampak depan bahkan sampai dengan area pinggirannya kelihatan banget profilnya sangat mendominasi bos. Nah ini juga bos, geser sedikit ya. Di bagian atas ketara banget ya, ada 4 pilar nih. Gue pakai bahasa awam dulu ya, ada 4 pilar. Nah ini kalau bahasa arsitekturnya ini adalah kolom bos ya. Ada kolom yang warna putih menjulang ke atas dan masing-masing di kanan dan kirinya ini ada kolom yang warnanya krem ya. Oke, kayak begitu. Di sebelah pinggirnya bos, di sebelah pinggirnya. Nah ini yang bikin rumah ini memang jadi kesannya klasik dan memang berkelas. Setelah gue telisik, gue lebih dekat tadi ya sama temen gue Bondan. Ini kesannya kan memang dibikin efek marmer ya. Ini salah satu elemen rumah untuk dibikin mewah, memang adalah elemen marmer biasanya itu digunakan. Namun untuk sekarang ini, untuk membuat kesan yang sama dan kesan mewah, sering sekali menggunakan material homogeneous style bos. Nah ukuran homogeneous stylenya sendiri, ini kalau gue simak ini adalah ukuran 120 kali 60 ya, 120 kali 60 dengan sistem pemasangan dibikin zigzag ya, seperti itu ya bos ya. Nah di sebelah kanannya, di sebelah kanan dari rumahnya itu ada juga jendela yang memang tipikal jendela klasik bos. Ada profilnya ya, ada bingkainya yang bisa dibilang 3 umpak lah, 3 lapis lah dibikin seperti itu. Kalau yang standar kan hanya sekedar kotak aja biasanya, frame-nya seperti itu ya, atau biasanya kan pakai topi-topian dengan ada kusen dibikin simple segitu aja. Tapi ini dibikin profil, dibikin ada profil dan ini adalah jendelanya jendela aktif yang bisa dibuka. Prediksi gue sih seperti itu ya. Ini juga sesuatu yang berbeda. Ini gue barusan ngebahas sama si Bro Bondan. Ini bagian bulatnya ini apa sih bro? Kayak sejenis kaca ya. Tapi sebenarnya secara function ini mungkin tidak ada. Lebih ke ornamen saja mungkin yang dibikin. Biasanya kalau rumah modern klasik ada kesan-kesan oval seperti itu. Secara fungsi tidak ada, tapi memang membuat kesan rumah ini memang jadi klasik gitu. Belum lagi ditambahkan dengan railingnya bos. Di bagian atasnya, bagian pinggirin, di bagian pinggir ini ada balkon
yang railingnya warna hitam. Ini dari holo bos ya, tapi kesan klasiknya dibantu dengan railing dengan ornamen bunga-bungaan kayak begitu ya. Klasik banget ya, rumah ini klasik banget. Sebelum masuk, gue bahas dulu di sisi pagarnya. Ya, ini pagarnya, ini adalah besi holo yang silinder dengan ukuran, ada diferensiasi ukuran ya di sini ya. Ini besi silinder dan ini juga masih masih selaras dengan konsep yang dibikin klasik seperti ini. Menurut gua sih ini adalah padu padan dari pagar yang menurut gua sih cocok. Oke, bagian bawahnya. Ini kita buka dulu nggak sih bro? Buka dulu ya. Nah, oke. Gue bahas dulu dari sisi bawahnya ya. Nah, di bawahnya ini untuk carport. Untuk carport, kebetulan pengungsiannya adalah untuk satu mobil. Kenapa satu mobil? Karena nanti ada bagian garasinya bos. Garasinya yang juga bisa difungsikan untuk satu mobil. Jadi untuk dua mobil ini bisa di dalam, yang satu lagi bisa untuk di luar. Adapun untuk material di lantai ini adalah menggunakan material homogeneous tile ukuran 60 x 60 dengan warna abu muda ya, dan dengan ada sedikit variasi bahan homogeneous tile yang ukurannya 60 x 30 dengan diferensiasi warna, yang ini abu tua sementara ini adalah abu muda ya bos ya. Kalau rumah modern minimalis biasanya kan ada kesan maju mundur ya, tapi kalau modern klasik memang dari secara konsepnya memang rumahnya memang terkesan 3 dimensi bos, seperti yang tertera di bagian sini nih. Kalau rumah yang konsep simple, biasanya kan kalau bagian ujung-ujung begini hanya nyudut aja gitu ya. Nyudut aja gitu, tapi kalau seperti ini, jadi ada dua part gitu, ada dua lapisan bro. Bagian sini topi-topian sama seperti itu, bagian atasnya apalagi. Lu lihat ya bos ya, ini lapisannya sampai dengan 3 lapis bos. Jadi bisa dibilang ribet banget sih. Terlalu banyak bumbunya sih gitu kan. Tapi ini adalah konsep, ini adalah part of konsep bos. Jadi masing-masing orang punya kesukaan yang simple, masing-masing orang ada yang suka dengan konsep mewah seperti ini, dan ini adalah salah satu contoh rumah klasik yang memang bawaannya kalau rumah klasik memang mewah bos, dan ini adalah salah satu variasi untuk implementasi dari rumah yang klasik kayak begitu. Kita lanjut ke dalam dulu atau ke sebelah sini Bo? Kita lanjut ke dalam dulu bos ya. Nah, ini adalah bagian area garasinya bos, seperti ini ya. Adapun untuk materialnya sama, untuk lantainya seperti ini. Nah, ini bisa dibuka tutup ya bos ya. Adapun untuk pintunya sendiri, ini adalah pintu geser dan ini dari bahan besi bos. Ya, bahan besi, dan ini part di pintunya ini bagian atasnya ini menggunakan kaca yang clean bos. Oke, ini digeser jadi bisa memutar seperti ini, ya, memutar seperti ini. Adapun ini posisi udah dibuka ya, jadi kalau misalkan ditutup tinggal digeser aja dari sebelah sini, tinggal diputerin hingga ke sebelah sini. Oke, gue pengen nunjukin area tambahan dari rumah ini. Nah, ini sebenarnya ruangan untuk apa sih? Oke, ini adalah ruangan untuk misalkan untuk mesin cuci atau area jemur. Ini bisa menggunakan area di sebelah sini bos. Dan ini juga bersebelahan dengan kamar ART ya bos ya. Ini ada kamar ART di sebelah sini dan ini ada toilet. Nah bos ya, sebelum gue masuk pengen nunjukin dulu nih bro, bagian sini. Nah, termasuk lampu-lampunya bos ya. Jadi kalau rumah yang klasik itu lampunya itu kayak begini nih bos nih. Ini rumah yang klasik. Kalau yang modern yang simpel-simpel minimalis biasanya kan kotak gitu kan, terus ada lampu doff-nya. Tapi kalau yang klasik ya seperti ini bos. Bentukannya kayak begini bos. Oke, nah ini part dari jendelanya. Lu lihat ya, kalau seandainya misalkan rumah yang konsepnya minimalis, bagian frame-nya nggak dibuat seperti ini bos. Tapi karena ini rumahnya klasik, jadi lebih 3 dimensi.
lihat framingnya seperti ini, dan di bagian atasnya juga ada bagian profilnya yang bisa dibilang cukup besar ya bos. Ada jendela di pinggir rumah ini ya, yang 3 dimensi banget. Jadi efek maju mundurnya ketara banget kalau rumah konsep yang modern klasik. Dan ini ada kolom bos, ada kolom yang besar di sebelah kiri dan di sebelah kanannya yang membentuk framing untuk di bagian pinggirnya. Bagian atasnya sama, dikasih profil bos. Jadi ada kesatuan profil bagian atas sampai dengan kolom di kanan kirinya. Nah, itu bos, ini bagian pinggirnya. Sekarang kita masuk ke dalamnya yuk. Ini nih ya, tidak lengkap kalau seandainya kita masuk ke rumah yang klasik kalau tidak disambut dengan 2 pilar, 2 kolom yang segitu besar ya. Nah ini rumah klasik ini memang mostly memang kebanyakan seperti ini bos. Jadi ada pilar-pilarnya. Jadi kalau rumah klasik ini kan memang rumah modern Eropa gitu ya. Rumah modern Eropa zaman dulu yang ala-ala Titanic gitu ya. Jadi kalau misalkan lu lihat nih, nanti sebentar lagi akan ditayangkan nih Titanic dengan repackage. Rumah-rumah yang ditawarkan itu rumah-rumah seperti ini nih bos nih. Rumah yang memang ada pilarnya, ada kolomnya, dan lu lihat ya. Sebenarnya kalau secara function kan ini kan fungsinya untuk apa gitu? Untuk nutupin area ini biar tidak terlalu silau gitu? Tidak. Lebih ke apa? Lebih ke untuk variasi aja. Sekarang gue ajak lu langsung untuk masuk ke dalam rumahnya. Gue buka sepatu dulu ya. Asalnya gue mau langsung masuk bos, tapi ternyata ini ada hal yang menarik nih. Jadi kalau rumah ini ya, rumah klasik seperti ini memang suka ada levelingnya gitu. Dari bawah, dari lantai ini ya kan, sudah ada leveling yang sedikit. Ke atasnya ada lagi bos, ada beberapa tangga, dan kita disambut dengan tangga ini. Jadi terkesannya kalau tamu-tamu yang datang itu jadi seperti tamu spesial gitu ya bos ya. Nah, adapun untuk ini sama. Jadi materialnya masih menggunakan material homogeneous tile. Ukurannya sama untuk 60 x 60 dengan warna abu muda. Adapun untuk yang ini adalah warna tengah-tengah dari area carport. Kalau carport kan ada abu tua banget dan ada abu muda. Kalau ini warna abunya tengah-tengah lah ya. Adapun untuk ukurannya adalah ukuran 60 x 60. Oke, nah ini juga yang pengen gue bahas ya bos ya. Ini kebetulan udah gue buka ya. Nah ini pintunya. Nah ini adalah salah satu pintu modern klasik. Mostly dibikin seperti ini. Dan pintunya memang pintu yang double kayak gini bos. Nah udah gue buka ya. Pintunya double dan besar kayak begini. Ya, variasinya dibikin ada profilnya lagi nih bos nih. Ada kotak-kotakan seperti ini. Ini adalah salah satu ornamen dari rumah modern klasik. Dan bagian ventilasinya lu lihat ya, bagian ventilasinya. Ada kaca, dan ada variasi-variasi bunga seperti itu. Ya, oke, yuk masuk yuk. Nah, ini bos, rumah ini di bagian tengahnya terang banget ya bos ya. Gimana gak terang bos? Karena ini kalau si Bro Bondan udah masuk ke sini bakal ketahuan banget. Pertama yang bikin terang apa coba bos? Ini di bagian gua berdiri, ini kita langsung disambut dengan lampu yang memang klasik banget. Biasanya memang lampu-lampunya ini dikasih kristal gitu bos. Ini sama nih. Ada variasi bagian ornamennya dari besi dan ini kristal. Dan besinya pun sengaja bos dibikin logam, dan logamnya ini warna gold bos. Dibikin seperti ini. Yang spesialnya lagi adalah, bro, masuk bro, yuk. Nah, ini gua tutup ya bagian rumahnya ya. Nah, gimana enggak terang bos? Ya, nanti kamera bisa ngeliling nih. Ini kaca di bagian ini aja. Kaca gedenya ini ada 4 bos. 1, 2. Jadi di sebelah pintu aja udah ada 2 kaca. Sebelah kanan, sebelah kiri. Ya kan? Udah gitu sebelah sini juga bos. Ini ada kaca. Dan ini ada kaca juga. Jadi keterlaluan lah kalau orang yang tinggal di rumah ini kalau nggak sadar sama penampilan bos.
Kalau buat gue rumah ini cocok banget ya. Kenapa? Biar gue sadar penampilan. Kenapa? Karena gue tampil prima itu suatu kewajiban kalau buat gue ya di depan kamera. Kalau gue dekil kan lu juga nggak suka ya nggak bosan. Nah ini bos, lu lihat ya. Ini ada kaca dan ini adalah kaca clean ya, kaca clean di bagian kiri gue ya, dan termasuk di sebelah kiri gue juga ya, di part sebelah sana juga ada kaca yang menjulang tinggi, hampir ngabisin untuk seluruh area dari area bawah sampai dengan bagian ceiling. Something interestingnya adalah, ini rumahnya banyak profilnya bos, banyak profilnya. Ini adalah rumah modern klasik nih kayak begini nih, ya. Mau di dinding, ya, mau di dinding atau sampai dengan area plafonnya pun lu lihat deh, sampai dengan bagian sudut-sudut ruangan ini, lu lihat ini banyak area profilnya. Jadi semua part dari ruangan ini banyak area profilnya, gitu bos. Ya. Dari sebelah sini, karena memang udah deket ke bagian atap plafon, gue sekalian jelasin juga ya. Untuk plafonnya sendiri, ini adalah tipikal upselling ya. Jadi bagian upselling, sementara di bagian dalam-dalamnya ini memang disediakan beberapa lampu. Gue lihat sih ini sepertinya lampunya bukan lampu yang warna kuning ya. Biasanya kan mostly untuk memberikan efek hangat itu kan warna kuning. Tapi karena memang di bagian tengahnya ini memang sudah dengan warna kuning, jadi bagian sudut-sudut dari lampunya yang tersembunyi, ini sepertinya lampunya lampu putih aja gitu bos. Oke, sebelah kanan gue sama sebelah kiri gue kurang lebih sama ya bos ya. Kurang lebih sama, seperti ini. Nah, sesuatu yang pengen gue bahas nih ya. Nah, lampu-lampunya juga bos. Kayak gini ya. Jadi lampunya kayak legam, emas gitu ya, warna-warna emas kayak begini, dan dibikin redup kayak begini. Di bagian sini ya bos, bagian sini ya, ini ada kabinet yang dibikinnya clean bos ya, dibikin clean, dan kita lihat kabinet ini ada 4 part dan ini bisa dibuka. Adapun ini kalau dari materialnya sendiri, gue lihat ini adalah dari material plywood ya bos ya. Oke, itu ternyata bos, di bagian bawah kamar di sini ternyata alokasinya bukan untuk kamar tidur bos, ini dialokasikan untuk kamar kerja. Nah kita lihat di manakah posisi kamarnya. Nah nanti lu pantengin terus sampai dan beres ya. Jadi bagian ini adalah area kamar kerja ya bos ya. Nah ini furniturnya menurut gue ini spesial banget ya, spesial banget. Untuk ruangan kerja cukup jarang ini diimplementasikan furnitur yang dibikin secara sepaket gitu. Dari posisi bawah ini kan ada kabinet ya di bawahnya ya. Ini bisa nyimpen barang-barang, jadi kalau misalkan ada tumpukan barang yang banyak bisa tinggal dimasukin ke sebelah sini. Dan pengungsiannya untuk nyimpen barang, tapi juga ini adalah untuk sofa. Jadi kalau saat misalkan lagi kerja, ini area kerja, kalau saatnya sedang lelah bisa sambil tiduran di sini gitu bos. Oke, nah ini adalah bagian ruangan kerjanya, dan ini bisa dibilang ini area kantor kali lah ya. Jadi kalau misalkan buat orang-orang memang kerjaannya hat-trick ya, pekerjaannya cukup padat, ini memang ruangan khusus buat Anda yang memang tipikal pekerjaan seperti itu. Alokasi dari ruangan ini benar-benar ruangan kerja. Dari area bawahnya, bagian atasnya juga lihat bos. Ini gue lihat ini materialnya dari plywood bos ya, dari bawah sampai dengan atas, termasuk dengan lemarinya di sebelah sini bos. Lemarinya seperti ini ya. Adapun kacanya ini adalah kaca clean, ada rak-rakan ya, dan bagian atas juga ada bagian kabinetnya. Menarik banget, simple dan klasik ya bos ya. Oke, ini kamar mandinya bos. Kamar mandinya dibikin simple. Ini menggunakan material homogeneous tile untuk bagian dindingnya. Bagian dindingnya homogeneous tile dengan ukuran 60 x 60 dan ini adalah glossy. Bagian bawahnya ini sama homogeneous tile juga, namun yang di bawah ini lebih ke doff. Ini adalah toilet duduk, dan untuk showernya sendiri ini tidak memakai konsep yang memang dibikin klasik dan lain sebagainya, karena ini memang secara umum lu bisa dapatkan dimanapun. Jadi tidak menggunakan material yang harus klasik gitu ya, yang merengkel atau warna gold, tapi ini simple aja. Oke, sebelah sini juga sama. Ini dibikin simple aja, konsepnya nggak dibikin konsep terlalu klasik, dibikin simple aja seperti ini. Ini ada area kabinet untuk nyimpen
anduk dan lain sebagainya, dan ada juga kaca yang dibikin simple bos, dan di belakangnya ada lampu LED-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke ruangan utama. Oke bos ya, jadi rumah ini kesannya kan memang luas banget ya bos ya, luas banget, dari area ruangan tamu sampai dengan area makan dan area ruangan dapurnya ini dibikin open space. Namun yang menarik ya, jadi nggak langsung ngeblong karena masing-masing setengah bagian dari ruangan makan dibikin kejeda sama part kolom yang sebelah sini. Jadi posisinya ada di agak sedikit kehalang sama kolom yang di sebelah kiri. Nah ini bos, ini berkelas banget dan ini klasik banget. Dan mejanya pun memang ini asli bos. Ini mejanya meja marmer bos. Meja marmer ukuran besar 1 meter dikali 2,5 meter menurut gue ya. 2,5 meter. Dan lihat ya lampunya pun bos, selaras dengan konsep yang modern klasik. Lampu untuk area makan karena memang ini dibikin melebar, maka lampunya pun mengikuti. Enggak kayak gini, mejanya panjang, lampunya jadi bulat. Enggak. Karena memang yang perlu disinari adalah semua part dari area ruang makan, maka lampunya pun mengikuti. Jangan lupa konsep klasik, ada goldnya dan ada yang kaca kayak gini-gini. Nah bos, ternyata di bagian ini pun kita sudah dilengkapi dengan area kaca bos. Nah kalau di ruangan tengah kan memang ruangannya besar, jadi kacanya gede-gede. Nah kalau untuk ini proporsional lah ya. Ini kacanya memang lebih slim, tapi dikasih dari bawah sampai dengan ke atas gitu bos. Sama dengan di sebelah sini bos. Ya, ini juga ada kaca ya, dari bawah sampai dengan ke atas, dan ini kacanya kaca clean gitu bos. Oke? Nah di bagian tengahnya ini juga ada kaca. Kacanya kaca clean, dan ini ornamennya klasiknya dibuat dengan kesan dikasih warna yang gold lah gitu bos. Tahu nggak itu kenapa dikasih kaca yang slim gini di tempat makan? Kenapa? Biar apa? Biar tuh orang tuh ngelihat evaluasi habis makan tuh biar tetap slim gitu badannya. Iya benar. Biar ukur diri ya. Iya. Tapi bro, kalau bikin kaca efek slim seperti ini, lu tahu nggak? Ini bikin dusta, tau nggak sih bro? Apa tuh? Bikin dusta. Ya, karena kesannya kalau ini pengalaman gue ya, kalau kaca seperti ini, kesan itu memang efek slim. Padahal aslinya tidak seslim dari apa yang dilihatin dari kaca slim seperti ini bro. Jadi ini agak bikin dusta gitu bro. Kaca pun. Maksudnya jadi kacanya bikin ini nyenengin gitu ya. Oh, iya. Ngebubunga hati kalau bahasa Sundanya mah gitu. Oke. Nah sebelum ke area sana, gue pengen ke area sebelah sini bos. Ternyata ya bos ya, ada area belakang di sini. Masuk bro. Yang masih sangat luas. Jadi ini open space-nya, area opennya di rumah ini ternyata ada di part sebelah sini yang deketan sama area ruangan makan guys. Adapun untuk di sini kita lihat sendiri ya, ini memang dimaksimalkan untuk area tanaman-tanaman saja dengan ukuran yang ada yang medium, ada yang kecil seperti ini. Nah, sepertinya kalau menurut gue ya kurang pas juga kalau seandainya ruangan ini dikasih gazebo. Kalau lu beli rumah ini, Bro Bondan, lu bakal pakai gazebo atau enggak? Enggak ya? Sama, seperti gue juga. Karena konsepnya memang ini lebih pasnya memang dibikin konsepnya seperti ini. Cukup dengan taman saja dan dibikin open space ya. Dan jadi hujan bisa langsung turun ke bawah. Paling bagusnya nanti dikasih kolam ikan di sini kan. Oh kolam ikan ya? Oh iya benar. Menurut gue sih ini jadi ornamen pelengkap lah ya. Jadi pagi-pagi misalkan dibuka sambil sarapan pagi, kedenger gemericik air dari kolam ikan. Ya nggak sih? Paling itu aja tambahan dari Brother House. Selebihnya sih ini udah keren banget bos. Oke? Nah, ini adalah area ruangan dapurnya. Nah, di sini bos, kalau ada kursi kayak begini, ini kan sebenarnya konsepnya adalah meja bar ya, meja bar. Agar punya fungsi yang berbeda, jadi dikasihlah kursi bar seperti ini. Nah, adapun kalau secara konsep ini sebenarnya kan hanya sekedar meja biasa aja. Jadi kalau seandainya misalkan lu masak di sini ya, ya, jadi masakannya langsung bisa disajikan di meja ini. Jadi
bikin pisang goreng dan sejenisnya, atau bikin kopi-kopian sambil ngobrol suami sama bini pengen ceritain apa yang sudah terjadi pada hari kemarin, ada suka, ada duka, apa yang terjadi didiskusikan. Untuk membuat suasana romantisme setiap hari kan perlu komunikasi secara aktif ya. Nah ini biasanya kalau area seperti ini, area ngopi, biasanya dipakai untuk itu bos. Tapi kalau seandainya misalkan sajian masakan yang besar, bikin opor ayam, atau misalkan kita mengundang tamu yang besar, masakannya disimpan di sini hanya sebentar, lalu disajikan secara istimewa di area ruang makannya secara khusus gitu bos. Oke, adapun untuk area dapurnya ini, kitchen setnya menurut gue simple ya untuk rumah yang klasik. Nah, seperti ini area atasnya ini dibikin oblong seperti ini, biasanya dipakai untuk microwave ya bos ya, microwave seperti ini, dan ini memang udah ada colokannya bos. Nah bagian bawah biasanya kalau bolong seperti ini biasanya untuk dispenser bos, ya kan, dispenser, atau misalkan tempat persembunyian juga bisa untuk sementara. Lu cariin, lu nongol malah lu di sini kayak gitu. Dan ini ya, ini kulkas. Nah, lu lihat ya di sebelah sininya, simple aja. Nah, seperti ini setnya, dan ini area bawahnya seperti ini. Ini marmer ya bos ya, sejenis marmer, dan ini ada beberapa kabinet di bawahnya. Menurut gue sih ya, untuk rumah yang semewah ini nggak apa-apa ya. Ini mudah-mudahan jadi insight nih buat developernya. Untuk rumah yang semewah ini, klasik nih, sepertinya sih bagian kitchen set ini terlalu simpel ya nggak sih? Ya nggak sih bro? Menurut lo gimana? Bisa lebih mewah harusnya ya? Ya nggak sih? Karena untuk rumah konsep modern minimalis aja yang kita pernah review sebelumnya, rumah modern minimalis, kitchen setnya bisa lebih mewah daripada ini, ya nggak bos? Gitu. Tapi ini hanyalah salah satu bagian aja. Jadi kalau misalkan lu suka sama rumah ini, lu beli, pakai aja kitchen set yang memang lebih mewah kalau pengen konsepnya selaras dengan rumah konsep modern klasik. Ya nggak bro? Betul ya? Nah jadi bos, kenapa di bagian ini disimpan ada pintu dan ada jendela? Selain daripada untuk sirkulasi udara ya, jadi kalau seandainya masak tinggal dibuka aja, ini jendela ya, ini kebetulan jendela aktif, dan ini pintu juga bisa dibuka. Nah tujuannya adalah untuk memudahkan ART bos. Kebetulan di bagian ini kan tadi waktu di awal kita udah review ya dari awal, bahwa area depan itu ke belakang itu ada area ruangan ART. Jadi ART kalau seandainya misalkan masak, nyuci dan lain sebagainya, aksesnya cukup dari sini aja bos, dari sebelah sini, tanpa harus ngelewatin area ruangan utama atau pintu utama gitu bos. Gua buka lagi ya sedikit ya. Ini nih bos ya, ingat gak? Tadi gue udah liatin ya. Nah, oke. Begini nih. Ya, kita lanjut ke ruangan atas. Sebelum gue ngajak lo ke atas, ternyata ya di ruangan tengah ini ternyata ada akses ke area garasi bos. Jadi ini ada pintu yang memudahkan akses ke area garasi. Jadi kalau misalkan udah nyimpan mobil, lu tinggal masuk ke sebelah sini gitu. Jadi bisa langsung masuk ke dalam rumah. Atau sebaliknya, kalau misalkan mau ke area garasi, lewat sini juga bisa bos. Kayak gitu. Oke, gua tutup. Buka kita. Oke, sekarang di tangga, nah, kita lihat ini ada material kayu solid dan ada bahan tempered glass ya di bagian pinggirnya. Dan ini adalah homogeneous style dengan potongan yang menyesuaikan, dan seperti biasa agar anti slip ya, anti slip dibikin ada dratnya seperti ini. Ada beberapa part, ada beberapa bagian. Oke, sekarang kita lanjut ke atas ya. Bagian tengahnya seperti ini bos. Nah ini adalah bagian pusat dari area tengahnya, yang nanti kita akan terkoneksi ke beberapa ruangan kamar. Pertama kita bahas untuk area kamar anak bos. Nah untuk kamar anak ini secara ukuran memang dibikin signifikan, ukurannya sesuai ya. Ini adalah ukuran queen size ya, bukan yang king size ya. Di bagian belakang kita lihat ini kesan bunga-bunga yang warna pink seperti ini, bisa dibilang ini untuk kamar anak perempuan lah ya, kayak begitu ya. Dan ini ada profilnya jadi kayak lukisan lah ya,
kayak lukisan. Kan ada profilnya, ada frame-nya seperti ini. Ini warna bunga, dan ini pas bagian belakangnya dibikin ada bantalannya kayak begitu ya. Jadi ala-ala sofa dengan bulu-bulu halus seperti ini, warna pink kayak begini. Nah ini di bagian kaca. Ternyata bos, kita kan tadi kita ngelihat di bagian fasad tampak depan kita melihat ada jendela di bagian atas. Ternyata yang kelihatan adalah untuk part bagian kamar yang cewek ini bos. Dan ini adalah jendela aktif. Oke. Dan ini kusennya adalah kusen UPVC bos. Oke. Ini adalah lemari baju yang maksimal dipenuhi dengan kaca clean. Begini ya, luas. Yang bawahnya seperti itu. Bagian atasnya ini adalah untuk beberapa barang yang sifatnya besar ya, seperti spring bed ya dan sejenisnya, itu bisa disimpan di bagian atas. Ini untuk bahannya dari plywood bos. Dan ini ada beberapa rak dan disimpan ada beberapa lampu LED untuk memberikan kesan hangat dari rumah ini. Dan ini seperti biasa, rumah klasik selalu disertai dengan kaca. Dan ini untuk yang ini kesannya dibikin lebih simpel, tidak terlalu klasik karena ini tidak warna gold tapi ini warna hitam ya. Lampunya, kacanya adalah kaca clean. Dan di bawahnya ini bos, di bawahnya ini dikasih ada meja rias dan meja belajar juga ya sepertinya ya. Dibikin seperti ini, ada gelombang-gelombangnya kayak begini. Ya, dan ini ada tempat duduk yang lainnya. Bagian sudut ruangan diisi dengan profil-profil seperti ini. Sama bagian plafonnya juga sama seperti ini. Oke, sekarang kita ke master bedroom bos. Ini bos, ini adalah master bedroomnya bos. Sebelum gua ke bagian surprise dari ruangan ini, gua bahas dulu ya. Di bagian kamar ini sama seperti ruangan yang di bawah, ini kita dikasih sama kaca yang besar bos ya. Sebelah kiri sama sebelah kanan ya. Ini adalah meja rias bos. Meja rias dengan material plywood juga sama seperti itu. Ada rak-rak kecil seperti ini, itu untuk perhiasan lah ya. Perhiasan, dan ada sama rak-rak juga sebelah sini dikasih kursi duduk seperti ini. Nah ini bagian situnya bos. Ya. Bagian sebelah sini ini juga sama. Ada beberapa kabinet ya. Ada 4 part seperti ini dan dikasih lampu gantung yang dop seperti ini. Sebenarnya ini kalau secara desainnya desain minimalis menurut gue ya. Desain minimalis kenapa? Karena biasanya kalau klasik kan bunga-bunga kayak begitu ya, tapi ini minimalis, tapi kesan klasiknya dari ornamen warna goldnya gitu bos. Nah kayak begini ya, barang-barang kecilnya juga sama. Ini lemarinya, kita lihat ya, lemari ini ngabisin dari area bawah sampai dengan bagian atas. Adapun ini di bagian memanjang aja langsung, kita lihat ya, ternyata ini adalah rak-rakan dan ini sepertinya langsung untuk gantung. Bener prediksi gue. Ya, ternyata dibikin kayak begitu bos. Ya, ini dari material plywood dan bagian atas sama ya. Biasanya dipakai untuk bahan-bahan spring bed dan lain sebagainya dipakai untuk itu. Nah, untuk ini bagian belakangnya seperti biasa profilnya kelihatan ya. Profilnya kelihatan dan bagian bawahnya ini sama seperti ada bantalan-bantalan sofa seperti itu, dan ini memang ukuran kasurnya ini ukuran kasur yang memang untuk suami istri, ukurannya king size bos ya. Oke, sekarang gue pengen nunjukin nih sama lo ya. Bagian sebelah sini ada pintu yang terkoneksi ke dunia lain. Nah ini bos, ternyata ini adalah area balkon. Area yang menurut gue kita bisa dapat banyak inspirasi dari area sini. Ini balkonnya luas banget bos ya. Ini ukuran 2 meter ya, 2 meter, panjang kurang lebih sekitar 2,5 meter. Ke sebelah sono ya bos, lebih panjang lagi bos. Lihat ya. Nah, ada kursi seperti ini, ada sepasang, ada di sini. Namun kalau seandainya misalkan hujan, bos, sepertinya kita akan tetap dihujani kalau di sini. Namun kalau seandainya misalkan dikasih kanopi sekalipun, sepertinya agak kurang selaras, betul nggak bro? Gitu. Jadi kalau untuk konsep yang seperti ini, jadi memang sebisa mungkin menggunakan material bahan dari kursi dan mejanya pun adalah
bahan material yang memang tahan akan cuaca. Sama seperti ini ya. Ya, lihat ya. Ini ada anyaman-anyaman seperti ini yang memang kalau terkena hujan dan panas pun ini tidak akan terlalu masalah, Bos. Kayak gitu. Ya, lihat ya. Gua di sini nih. Luas banget rumah ini. Ya, lihat nih, Bro, jendelanya. Kalau rumah minimalis, biasanya kan hanya 2 lapis saja. Lo lihat ya, betapa ribetnya. Kalau buat orang yang klasik gak bilang ribet ya bro ya. Kalau gue emang lebih suka sama rumah minimalis sih bos. Ya, ada 3 lapis ya. Bikin efeknya 3 dimensi banget bos. Kayak begini, sepasang. Di sebelah sini satu, di sebelah sini juga sama. Bagian atasnya lu lihat ya, masih ada profilnya juga. Kayak begitu. Oke, ini adalah sekilas bagian balkon di sebelah kiri kamar. Lu tahu nggak? Ada juga satu lagi. Nah, ini bros, ternyata ini adalah balkon yang satunya lagi. Jadi, ini adalah value dari rumah ini. Jadi buat orang tua dari anak-anak rumah ini punya 2 balkon bos. Ada yang di sebelah kiri kamar dan ada di sebelah depan dari kamarnya ini, gitu bos. Berarti ini kalau suami istri marahan nggak perlu kemana-mana ya? Yang satu suami di sini, yang istri di sana Iya, gitu benar. Jadi berarti ada sisi jeleknya dong bos. Iya. Jadi memfasilitasi suami istri yang memang lagi senggang gitu ya. Biar, oh iya benar. Jadi kalau lagi senggang, lu nggak usah keluar dari rumah ini ya nggak? Ngebut keluar rumah ke kafe, cukup di sini aja. Ceweknya bete di sebelah kiri, cowoknya bete di sebelah depan rumahnya. Jadi rumah ini memang punya fungsi untuk mengharmonisasi pasangan-pasangan kalau seandainya lagi ada clash sedikit. Terus kalau mau baikan tinggal kiu. Terus kedip-kedip bini sendiri bro. Ya bisa aja nih bro. Master bedroom biasanya langsung mempunyai area kamar mandi sendiri. Nah untuk ini ya sama seperti ini. Karena ini memang master bedroom, the most special adalah memang bapak dan ibunya gitu ya. Kamar mandinya dibikin lebih besar dan memanjang ya. Ini kurang lebih sekitar 1,5 meter dan lebarnya kurang lebih sekitar 3 meteran ya bos ya. Dindingnya ini menggunakan homogeneous style warna krem ya, dan ini glossy dan bawahnya sama kremnya juga. Namun ini adalah yang dove-nya untuk memudahkan sistem pembuangan air di sini. Jadi area showernya memang dibikin leveling kurang lebih sekitar 3 sentian ya bos ya. Dibikin seperti ini. Nah untuk showernya sendiri shower yang simple aja menurut gue ya. Dan ini ada ventilasi. Tadi waktu kita di area balkon kita kan ngeliat ya ada frame seperti itu, ternyata ini adalah bagian dari area kamar mandinya bos. Dan ini kaca es ya bos ya. Jadi tidak akan kelihatan gitu, tidak akan transparan. Ya, ini ada toilet duduknya dan ini ada kaca, dan kacanya menurut gue ini adalah konsep daripada kaca yang simpel, bentuknya kotak seperti ini dan di belakangnya biasanya ada LED-nya betul. Hanya ini sedang nggak dihidupin aja, dan bagian bawahnya ini adalah kabinet dan ini ada bagian rak-raknya untuk pengungsian peralatan kamar mandi, handuk, sabun dan lain sebagainya. Ya kayak gitu. Oke. Ada juga kamar mandi ya bos ya, untuk keseluruhan kamar anak. Karena untuk kamar anak sendiri kan memang tidak punya kamar mandi. Cukup menggunakan kamar mandi anak yang ini bisa digunakan untuk 2 alokasi anak yang punya 2 kamar ya. Sama seperti ini ya, kurang lebih sama. Pinggirnya sama, bawahnya juga sama, ininya juga sama, dan ini juga sama ya bos ya. Ya. Gua bilang sama-sama aja karena memang masih sama ya bos. It's okay ya, no problem. Nah ini kabinetnya, toiletnya juga sama. Ini juga sama, ada lampu LED-nya. Dan ini seperti biasa ya, bagian atas ini ada exhaust-nya ya. Gitu ya bos ya. Oke, ini bagian kamar anak. Untuk yang ini, bisa dibilang ini untuk kamar anak yang memang masih balita. Ini adalah salah satu presentasi dari kalau misalnya salah satu kamar untuk anak yang balita seperti apa sih? Nah ini untuk konsep furnish-nya adalah seperti ini bos. Ya, dibikin kesan-kesan jungle kayak begitu ya. Ini ada anaconda bos ya, anaconda ya. Dan ini dibikin seperti ini ya. Namun secara fungsi bawahnya tetap dikasih rak ya. Karena memang kamar anak itu memang selalu punya barang-barang yang banyak
lebih ke mainan-mainan anak. Jadi tetap rak sepertinya memang sesuatu yang memang tidak bisa dilepaskan, bos. Nah, ini mejanya kalau seandainya misalkan anaknya ini memang sudah di fase-fase belajar, bos. Jadi ini ada rak-rakannya, ini ada meja belajar, dan di bagian lemarinya ini unik ya, bro ya. Jadi lemarinya ini dibikin ada bolong-bolongan kayak begini. Bagian bawahnya ternyata part dari lemarinya ini menarik ya. Jadi ada tempat sejenis tempat persembunyian ya, bro. Bisa ngumpet-ngumpetan lah kayak begini sama teman-temannya gitu ya. Jadi kalau misalkan anak gua kan Azka bisa main sama temennya, misalkan temennya itu ada namanya temennya si AA, nah teman AA bisa main di sini nih, bisa sembunyian-sembunyian di sini, ditambah dengan ada binatang-binatang kayak begini. Jadi untuk kamar ini jadi kesannya seru banget gitu ya. Kita lihat ya bagian dalamnya seperti apa. Nah kayak begini bos ya. Nah oke. Kayak begini, dan ini biasanya untuk bagian yang ngegantung-gantungnya bos. Nah, oke. Beginilah bos. Bagian jendelanya bos, lihat ya. Kamar sehat, salah satu indikasinya adalah mudah untuk ventilasi cahaya dan udara. Dan ini adalah salah satu contohnya. Jadi ini adalah jendela aktif bos. Dan ini sangat besar. Bisa dibuka tutup bos. Oke. Bos, menurut gue ya, rumah ini dengan secara ya, tipenya kan tipe besar. Untuk bangunan 178, dan tanahnya ada yang 200, ada yang 205 meter persegi. Harga ditawarkan adalah 3,9 miliar. Harga yang menurut gue sangat reasonable. Kenapa? Karena rumahnya sendiri memang dibikin segitu lux ya. Modern klasik, rumah yang memang ornamennya segitu banyaknya, dan memang dibikin lux. Dan tipenya memang tipe besar. Yang kerennya lagi adalah memang perumahan ini kan memang sebelahan sama area sirkuit dan punya aksesabilitas menuju tol yang segitu dekatnya. Jadi buat orang-orang yang memang pengen punya akses khusus, pengen pinggiran-pinggiran Jakarta, ini adalah salah satu rumah yang memang recommended buat lo semua. Buat yang suka dengan rumah lux, dengan modern klasik, ini adalah rumah yang Brother House Indonesia referensikan buat lo semua. Bos, kalau seandainya misalkan lu punya request, pengen kita nge-review untuk perumahan apa aja, lokasi di mana, dan tipe seperti apa, lu cukup tulis di kolom komentar. Jangan lupa sambil ngasih komen, sambil like, dan buat yang baru-baru jangan lupa kasih subscribe juga buat channel Brother House Indonesia. Oke, Brother House Indonesia, sampai sini dulu, kita ketemu di perumahan-perumahan lain dengan konten-konten yang lebih menarik buat lu semua. Oke, kami pamit ya. Ciao, Brother House Indonesia. Bahasa yang paling tepat adalah lupa gua apa? Apa?